Imelda Juliani. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau dan Kepri hari ini. Rencana pembangunan proyek strategis nasional atau PSN di Batam masih menuai penolakan. Sejumlah warga bersikukuh tidak mau direlokasi. Anak buah kapal di Indragiri Hilir menyambi sebagai kurir narkoba ditangkap petugas. Sebanyak 3 kg sabu-sabu dan puluhan butir pil ekstasi disita. Harga cabai melambung tembus Rp60.000 per kilogram di pasar tradisional di Tanjung Pinang. Kenaikan harga dipicu cuaca buruk sehingga pengiriman dari daerah penghasil terkendala. Harga cabai melambung akibat cuaca buruk sehingga pengiriman dari daerah penghasil terganggu di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kenaikan harga sudah berlangsung sejak 1 pekan terakhir sehingga memberatkan masyarakat. Di pasar tradisional Bintan Center, harga cabai merah keriting tembus Rp60.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai hanya berkisar Rp44.000 per kilogram. Warga mendesak pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok dan menjaga kestabilan harga. Salah seorang pedagang mengatakan, kenaikan harga cabai selain karena pengiriman terkendala, juga dipicu karena petani gagal panen. Biasanya kan kemarin 44, sekarang udah 60-an gitu. 60-an. Cabai apa aja Bang yang mengalami kenaikan? Cabai merah keriting lah. Keriting Bang ya. Itu disebabkan apa Bang? Disebabkan karena cuaca. Satu, barangnya udah mulai berkurang, panen orang berkurang. Pedagang berharap pendistribusian dari daerah penghasil bisa kembali normal agar aktivitas jual beli berjalan lancar. Aulia Iksan melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Intensitas hujan dalam sepekan terakhir mulai tinggi dan sejumlah kawasan mulai dilanda banjir di Pekanbaru Riau. Warga diimbau supaya meningkatkan kewaspadaan serta membersihkan selokan dan parit agar air mengalir dengan lancar. Banjir yang kerap melanda permukiman selain karena curah hujan tinggi juga dipicu saluran yang tersumbat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Pekanbaru memperkirakan Provinsi Riau saat ini tengah menghadapi pergantian musim. Musim kemarau yang sebelumnya rawan dengan kebakaran hutan dan lahan, kini dihadapkan pada musim hujan yang berpotensi memicu terjadinya banjir. Sejumlah wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas tinggi, yakni Kabupaten Kuantan Singingi, Kampar, Rokan Hulu, dan Kota Pekanbaru. Umum sudah memasuki wilayah musim hujan, tapi untuk periode awalnya gitu. Sehingga 3 hari ini kita lihat intensitas hujan secara umum meningkat di wilayah Riau. Wilayah mana aja Mas yang terjadi hujan? Secara umum sebagian besar wilayah bagian tengah, selatan, seperti juga Kewansing, Kampar, Bengkalis, Rohul itu juga. Prediksi kita 3 hari ke depan seperti apa? Untuk 3 hari ke depan diprediksikan bahwasanya dengan kita merujuk pada analisis kondisi angin yang konvergen dan juga adanya gelombang atmosfer di wilayah Riau dan juga kita masuk ke musim hujan, bahwasanya 3 hari ke depan diperkirakan hujan di sebagian besar wilayah Riau bagian tengah, utara, selatan, dan juga barat. Warga yang bermukim di pelataran sungai besar seperti Sungai Siak, Sungai Kampar, dan Indragiri diimbau supaya meningkatkan kewaspadaan karena sewaktu-waktu air sungai bisa meluap.
Ahmad Ison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Sebuah jasa reparasi tas dan koper selalu ramai peminat di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru Riau. Usaha telah ditekuni oleh salah seorang warga bernama Yudi yang memiliki keterampilan menjahit. Berawal dari keterampilan sol sepatu, usahanya terus dikembangkan dengan reparasi tas dan koper. Hasil reparasi tas dan koper yang memuaskan membuat permintaan warga terus meningkat. Rata-rata kerusakan tas dan koper yang diperbaiki seperti penggantian sleting dan kerusakan pada roda atau troli. Dari usaha jasa reparasi itu, Yudi bahkan telah mempekerjakan 4 orang karyawan. Reparasi tas dan koper telah ditekuni Yudi sejak belasan tahun dengan hasil cukup memuaskan. Dalam satu hari belasan tas dan koper selesai diperbaiki dengan upah pengerjaan setiap koper atau tas berkisar Rp50.000 hingga Rp150.000 per unit. Untuk servis itu biasanya tidak sulit, cuma yang sulit itu untuk penggantian spare partnya seperti koper, untuk penggantian troli dan penggantian resleting itu aja yang sulit. Lainnya enggak. Kalau untuk troli mungkin menghabiskan waktu lebih kurang 1 jam. Kalau untuk resleting mau 2-3 jam menggantikan relnya. Karena dia dijahit secara manual kan, bukan pakai mesin. Untuk troli kita ambil 120.000 sampai 150.000 per kopernya. Kalau untuk penggantian resleting itu di angka 50 sampai 100.000. Reparasi tas dan koper diminati warga karena biayanya lebih murah ketimbang membeli baru. Tim Liputan melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Wakili tim SSJ yang bertugas, saya Melda Juliani pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas.